وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, terima kasih. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini atas izin Allah kita kembali bermuajahah dalam rangka untuk thalabul ilmi, tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabri. Tema kita ataupun kita akan melanjutkan kajian kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kali ini kita akan belajar hadis yang ke-37. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwih an rabbih tabaraka wa ta'ala, dari Rasulullah SAW fima yarwihi an rabbih, sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Rabbnya yang tabaraka wa ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi. Berarti ini adalah kategori dari hadis yang sudut pandangnya adalah hadis qudsi, atau dikatakan oleh perawi klasifikasinya disebut hadis qudsi. Innallaha katabal hasanati wassayyi'at, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Summa bayyana dzalik, kemudian Allah menjelaskan hal tersebut.
faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha 'indahu hasanatan kamilah. Maka barang siapa yang dia punya himmah, punya tekad, niat untuk melakukan kebajikan, falam ya'malha, namun kemudian dia tidak mengerjakannya karena ada uzur, katabaha 'indahu hasanatan kamilah, maka Allah tetap mencatat di sisinya baginya hasanatan kamilah, kebajikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan sekiranya kalau dia bertekad, berniat melakukan amalan tersebut, fa'amilaha, lalu dia wujudkan amaliyah tersebut, katabahallahu 'indahu 'ashra hasanat ila 700 di'afin ila ad'afin katsirah, maka dicatat baginya atau Allah akan mencatatnya di sisinya 10 kebajikan hingga 700 kali lipat atau berlipat-lipat lagi yang banyak. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah, dan jika dia bertekad, berniat melakukan suatu keburukan, dia tidak kerjakan semata-mata karena Allah, katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah, maka dia akan atau Allah akan mencatat di sisinya satu kebajikan. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah, dan jika dia bertekad, berniat melakukan suatu keburukan lalu dia wujudkan keburukan itu, Allah mencatat baginya satu keburukan. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim fi sahihihima bihadhil huruf, dalam kedua kitab sahihnya dengan redaksi seperti itu. Insyaallah cukup panjang, tapi insyaallah ini luar biasa. Baik, kita bahas. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi kalau kita cermati dalam pembahasan hadis yang luar biasa tadi, ada ketentuan hukum yang sangat luar biasa dalam Islam. Sudut pandangnya adalah bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan kemudahan dalam kebajikan bagi umatnya. Orang yang ingin melakukan kebaikan dan mendapatkan pahala di sisi Allah, Allah telah mudahkan semudah-mudahnya. Tetapi jika itu adalah keburukan, Allah masih memberikan banyak dispensasi keburukan-keburukan. Perbuatannya buruk, tapi tidak selalu itu menjadi keburukan. Baik, kita tengok bahwa dalam hal ini Allah Rasul sallam meriwayatkan dari Rabbnya
Innallaha katabal hasanati wassayyi'at. Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan itu. Ai kataba wuku'aha wa kataba thawabaha. Artinya telah dicatat sama Allah realitas sebuah amal perbuatan itu, bahkan sudah tercatat pula bagian pahalanya. Fahiya waqi'atun biqada'illahi wa qadarihil maktubi fil lauhil mahfuz. Bahkan itu sudah ada realitasnya dalam qada dan qadarnya Allah, dicatat di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Dalam hadis 50.000 tahun sebelum diciptakannya seluruh makhluk termasuk langit dan bumi, Allah telah selesai mencatat perbuatan hamba plus pahala dan juga ganjaran siksanya. Sudah kelar. Jadi perbuatan kita saja itu adalah tidak pernah bisa keluar dari catatan itu. Kita sebagai manusia itu ada baik dan ada buruknya. Perbuatan kita itu ada baik dan ada buruknya. Tapi bisa dipastikan dalam hal ini semua kebaikan dan keburukan manusia telah Allah catat. Gimana Pak? Hah? Masih sulit menerimanya. Kalau Allah tidak mencatatnya, maka Allah bukan maha penguasa dan kuasa. Kalau sekiranya Allah tidak mencatatnya dan Allah tidak mengetahuinya dan Allah tidak menentukannya, berarti Allah baru tahu perbuatan manusia. Berarti Allah nggak maha tahu dong. Makanya justru dibuat mafhum mukhalafahnya, antipatinya. Kalau seandainya Allah tidak menentukan, Allah tidak maha tahu, Allah baru tahu setelah manusia berbuat, berarti Allah nggak maha tahu. Oh, kita aja ngomong hebat, kalau ada orang bisa ditebak nih bentar lagi nih mau belok kanan nih. Belok kanan, oh rasanya hebat, baru coba tebakan aja itu. Jadi kalau seandainya Allah tidak tahu dan tidak menetapkan, misalnya manusia baru berbuat, baru dicatat, maka Allah tidak maha kuasa, Allah tidak maha mengetahui. Baru tahu setelah hamba, kan gitu, lucu. Nah, jadi maksudnya di sini adalah Allah telah mencatat, Allah selesai mencatatnya. Kita nggak tahu catatan itu. Tidak ada seorang pun kita tahu. Nabi aja nggak tahu, malaikat pun tidak tahu. Nah, kalau dari sudut pandang hamba manusia, Allah kasih pilihan berbuat baik dan berbuat buruk. Ini nggak kontradiksi, nggak kontradiksi. Jadi perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia memang sudah dicatat, tapi ini kan catatan dari sisi Allah. Kita nggak tahu catatan itu. Tapi dari sisi manusia, sudut pandangnya adalah semua di antara kita dikasih pilihan berbuat baik atau berbuat buruk. Dalam sudut pandang kita. Makanya kalau pengen nggak bingung, jangan overlap. Jangan kita salah posisi. Cara pandang kita adalah cara pandang makhluk, jangan cara pandang Allah. Cara pandang Allah udah kelar. Banyak loh cara pandang Allah yang nggak cocok dengan cara pandang manusia, karena manusia yang sempit. Contoh dalam urusan rezeki, Allah tuh tetapkan annahu aghna wa aqna. Allah ngasih rezeki kepada manusia itu hanya ada dua klasifikasi.
Yang pertama adalah Allah lebihkan dari kebutuhan, aghna, atau kita sebut kaya. Sisi yang lain Allah kasih rezeki itu adalah aghna. Nah, arti aghna itu apa? Bukan miskin, tapi Allah cukupkan. Tapi manusia apa? Nganggapnya miskin. Padahal di mata Allah nggak ada kata miskin. Yang ada Allah cukupkan. Yang dicukupkan apa? Kebutuhan, bukan keinginan. Apa buktinya, Pak? Buktinya masih hidup. Itu. Tapi manusia menganggapnya itu miskin. Makanya tetap kata miskin itu dipakai dalam Quran dan hadis karena untuk memahamkan, untuk menyesuaikan dengan pemahaman manusia. Makanya Rasul dalam rangka memahamkan manusia, apa katanya? Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Yang kedua, dalam rangka memahamkan manusia lagi, siapa yang mau lapang rezekinya, panjang umurnya, maka jalinlah silaturahim. Itu upaya Rasul memahamkan manusia. Kontradiksi nggak dengan pemahaman tadi? Semuanya sudah dicatat? Enggak. Kenapa, Pak? Doa itu perbuatan. Kita doa sudah dicatat semua. Kita doa aja sudah ada catatannya dalam Lauhil Mahfuz. Daun yang jatuh berguguran sudah ada semua. Jadi dari di mata, dalam sudut pandang Allah nggak ada yang berubah di dalam Lauhil Mahfuz itu, nggak ada yang berubah. Kita doa aja sudah ada catatannya. Nah, cuma ya tadi biar nggak bingung, kita jangan overlap, jangan kita memikirkan takdir itu dari sudut pandang Allah, dari sudut pandang hamba. Pertama yang harus kita lakukan, semua itu sudah ditakdirkan. Tapi dari sudut pandang hamba, masing-masing kita diberikan sebab untuk mencapai takdirnya. Gampang lah. Kita lapar, apa yang kita lakukan? Makan apa enggak makan? Oh, tergantung kita. Kita mau makan apa enggak, ya terserah kita. Kita lapar, untuk supaya enggak lapar, gimana, apa yang harus kita lakukan? Ya makan kalau memang enggak lapar. Tapi ada, Pak, sengaja pengen lapar. Kenapa? Ya siapa tahu dia lagi menurunkan defisit kalori, lagi menurunkan berat badan. Terserah dia. Jadi kalau orang yang mau menyelesaikan dia lapar, dia makan, itu sebabnya. Jadi jangan bilang, wah ini sudah ditentukan sama Allah nih, kita makan apa enggak. Iya, itu benar. Tapi kita mau makan apa enggak, itu terserah kita. Kita mau makan apa aja ada pilihannya. Jadi Allah sudah mencatat kebaikan dan keburukan itu satu paket. Bahkan semua fadilah, thawab, balasan, pahala, kalau dia perbuatan buruk, ya termasuk balasan keburukan, semuanya sudah dicatat. Artinya sebagai seseorang yang benar, tidak boleh dia bermalas-malasan dalam memahami hal ini. Adalah kalau Allah sudah takdirnya, nanti kalau memang Allah menakdirkan saya makan, nggak saya cari juga, makanan datang ke rumah. Nah ini namanya, kata Imam Ahmad, tawakalnya orang bodoh. Tawakalnya orang bodoh. Kalau bicara mungkin aja dalam persoalan rezeki mungkin.
cuma mengharapkan makanan turun dari langit sementara dianya males, itu namanya kebodohan. Ada waktunya kayak Maryam binti Imran, ada waktunya salah satu mukjizat Nabi, ada pula sosok Ummu Aiman yang benar-benar turun dari langit satu ember air susu, benar-benar dia lihat turun dari langit. Bisa, tapi kan itu nggak tiap hari, tergantung situasi. Buktinya apa? Nabi aja kelaparan, diganjel batu jadi 2 atau 3. Artinya kalau ada orang malas ya memikirkannya, kalau sudah rezeki begitu. Saya pernah mendapati ikhwan kayak gitu. Setiap hari minta nunggu uluran tangan ikhwan dibantu. Giliran dikasih modal usaha, jawabannya apa? Saya nggak terlalu cinta dunia ya. Kalau Allah sudah ngasih rezeki ya bakalan datang kok. Saya nggak terlalu cinta dunia. Ini babnya bukan cinta dunia. Masalahnya Anda selalu minta menunggu uluran tangan orang lain, apalagi minta-minta. Itu sudah nggak standar. Orang beriman itu yas'alunan nasa ilhafa. Dia nggak minta-minta kepada manusia. Nah, itu contoh. Atau kemudian seseorang yang kemudian dia mengatakan, saya memang sudah berbuat jahat begini, saya memang sudah ditakdirkan Allah, jadi putus asa dia. Memang Allah pengennya saya kayak gini. Atau seperti ibu-ibu suruh jilbaban, suruh pakai hijab, maaf saya belum dapat hidayah. Suruh ngaji, ayo ngaji ke masjid, belum dapat hidayah saya. Ngaji aja harus dapat hidayah, nunggu lagi hidayahnya. Hidayah tuh dikejar. Kalau kita pengen dapat hidayah, berangkat ke masjid. Misal gitu, contoh. Wa in hamma biha fa'amalaha. Jika dia berniat, berkeinginan, ya, maaf ya, melakukan kebajikan, walaupun dia faman hamma bihasanatin falam ya'malha, kalau dia melakukan kebaikan sementara dia tidak mengerjakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan mencatat di sisinya satu kebajikan yang sempurna. Ini catatannya adalah ada himmah, ada tekad, ada komitmen. Bukan yang baru kepengen, bukannya. Man hamma itu bukan kepengen. Jadi misalnya, saya mau ngaji, itu belum himmah, belum, baru pengen itu. Tapi kalau wa in hamma, ada himmah di situ, ada kebulatan tekad, upaya sudah diupayakan, sudah dikerjakan, tapi terhalang. Banyak macamnya. Contoh, bisa saja terjadi. Ketika di zaman Nabi SAW itu perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang harus punya modal. Kenapa? Karena dari Madinah ke Tabuk itu perjalanan 15 hari naik onta, Pak. Nggak bisa ditempuh jalan kaki, musimnya musim panas paceklik. Mau ndak mau harus ada kendaraan atau onta tadi. Sementara karena paceklik, uang sedikit, makan aja susah. Ada sebagian sahabat pengen berangkat sama Rasul, tapi karena nggak punya uang,
mereka nggak bisa berangkat. Apa kata Nabi? Ada di belakang kita, di belakang Madinah, dia tidak mengarungi lembah, tidak juga naiki bukit bersama kita. Wa qad syarakukum fil ajri, tapi dia dapat pahala sama dengan pahala kita. Gara-gara apa? Mereka ini punya keinginan berangkat, tapi nggak bisa berangkat, terhalang kendala namanya. Maka di aspek ini Allah memberikan satu pelajaran melalui lisan Rasul. Yang dinilai oleh Allah itu seringkali bukan hasilnya, tapi adalah prosesnya. Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Sebenarnya karena upaya dan usahanya sungguh-sungguh, Allah kasih nilai. Jadi kalau seandainya dia melakukan kebajikan itu terhalang, dia dapat pahala sempurna, dapat kebajikan yang sempurna. Termasuk hadis Nabi berkaitan dengan safar dan sakit. Orang yang dia safar dan sakit, dia dapat pahala ketika muqiman sahihan, ketika dia dalam keadaan muqim atau dia sehat. Contoh, biasa di Kamis malam Jumat hadir di pengajian Masjid Al-Inabah. Kalau lagi nggak safar alias mukim, selalu hadir. Pengen dia hadir, tapi kemudian ada safar yang harus dilakukan, sehingga dia tidak bisa hadir di Masjid Al-Inabah. Itu walaupun dia nggak hadir di Masjid Al-Inabah, dia dapat kebaikan yang sempurna, pahalanya tetap ngalir, dia dapat pahala, termasuk sehat. Jadi kalau orang di masa sehat, dia banyak melakukan amal kebajikan, di waktu sakit terhalang, maka ketika masa sakitnya dia dapat transfer pahala, terus dapat pahala sebagaimana di waktu sehat. Makanya kalau lagi sehat itu jangan males-malesan. Mumpung masih sehat, banyak melakukan amal kebaikan. Nanti kalau kita ada uzur, kita dapat pahala terus. Wa'lam anna man hamma bil hasanat falam ya'malha ala wujuhin ayyas'a bi asbabiha walakin lam yudrikuha fahadha yuktabu lahu al-ajru kamila. Bahwa orang yang disebut punya himmah, punya keinginan, bukan keinginan, kebulatan tekad dan niat melakukan kebajikan, sementara dia tidak mampu mengerjakannya dikarenakan sesuatu, padahal dia telah berupaya, berusaha memenuhi sebab-sebabnya, tapi ya amalnya nggak tercapai, maka itulah yang dimaksud dalam hadis ini, dicatat sebagai pahala sempurna. Yang kedua, ayyahumma bil hasanati wa ya'zama 'alaiha walaki yatrukuha al hasana afdal minha. Bisa juga ada orang dari sudut pandang dia berniat melakukan kebajikan, sebelum mau melakukannya ada pilihan amal kebajikan yang jauh lebih baik dan lebih dilegitimasi syariat atau dituntun oleh syariat, maka dia memilih yang lebih afdol. Kalau dia memilih yang lebih afdol, maka dia dapat pahala yang sempurna dari amalan yang gak jadi itu. Enak tuh Islam tuh. Allahu Akbar. Murah hatinya Allah Ta'ala. Wa in hamma biha fa'amalaha tuktabu 10 hasanat. Tapi ini ingat ya,
tidak dapat lipat ganda pahala, dapat satu kebaikan sempurna. Tapi jika dia mampu bahkan ya satu kebajikan atau itu dicatat 10 kebajikan ila sab'i mi'ah sampai 700 kali lipat, bahkan ila ad'afin kathirah sampai berlipat-lipat ganda yang banyak. Berarti kan lebih dari 700. Contohnya apa? Puasa. Puasa itu pahalanya nggak terbatas, terserah Allah. Bisa melebihi 700 kali lipat. Secara umum setiap amal kebajikan dicatat 10 hingga 700 kali lipat. Amalan apapun, Pak. Makanya Islam itu luar biasa. Jadi kalau kita mulai dari awal tekad untuk berangkat melakukan suatu amal kebajikan, memenuhi sebab-sebab, dan ternyata berhasil, kita mewujudkannya, maka dicatat 10 hingga 700 kali kebajikan atau berlipat ganda tanpa batas. Enak. Kurang apa dalam Islam itu? Di sini nggak ada sudut pandang kaya dan miskin, nggak ada. Kaya dan miskin sejajar sama. Siapa yang sungguh-sungguh, dia yang mendapatkannya. Nggak ada privilege dia seorang anak, seorang keturunan dari Nabi atau tidak. Selama dia taat kepada Allah dan takwa, ganjarannya sama. Sama, Pak. Islam adil. Sehingga apa? Sehingga memotivasi bagi kita. Wong amal kebajikan itu Allah jadikan mudah tadi. Sudah mudah, dilipat gandakan pula 10 hingga 700 kali lipat. Sholat berjamaah di masjid aja deh, kita hitung-hitungan. Sholat berjamaah di masjid itu Masya Allah, Masya Allah, itu luar biasa. Amalan yang luar biasa. Mulai dari wudhu di rumah, karena afdalnya wudhu di rumah. Apa kata Nabi SAW? Man yasbihul wudhu, siapa yang dia berwudhu, mau berangkat sholat di rumahnya, dia sempurnakan wudhunya. Allah Akbar. Amalan yang menggugurkan dosa, bahkan dari setiap tetes yang mengalir dari wajahnya gugur dosanya. Wajah kita ini ada mata, ada teli, ada mulut, ya. Termasuk sebagian ulama telinga memasukkan pada al-wajh, gugur tuh dengan wudhu. Habis itu Masya Allah, kalau kita lanjutkan dengan pakaian yang sunnah sesuai dengan sunnah Nabi, pakaian yang paling bagus, ke masjid itu pakai baju yang paling bagus, bukan pas kondangan paling bagus. Ke masjid itu jangan pakai baju yang dipakai sehari-hari, ibaratnya tinggal tunggu habis dari masjid cuci gitu. Enggak, sunnahnya paling bagus, paling meling, itu sunnah, pahala. Kalau Imam Abu Hanifah punya baju khusus untuk sholat, harganya 700 dinar. 1 dinar 4 juta, Pak. Jadi harga outfitnya Imam Abu Hanifah 2,8 miliar kalau ke sholat, kalau ke masjid. Ya, kalau enggak, karena memang zaman itu belum ada era industri.
komoditas yang paling mahal itu ya pakaian. Mulai dari situ dia bersiwak, Masya Allah, pakai parfum, berangkat, satu langkah kebajikan, satu langkah gugur keburukan, ya, dicatat sodako. Wah, udah nggak kehitung tuh pahalanya tuh. Itu baru satu kebajikan, kali 10 hingga 700 kali lipat hitungannya tuh. Jadi ya kebangetan kalau kita kemudian menyepelekan sholat berjamaah di masjid. Jadi sholat berjamaah di masjid itu keutamaannya bukan 25-27 derajat saja, lebih kompleks. Apalagi datangnya sebelum azan, dia dengerin azan sempurna, jaminannya surga. Dia kemudian sholat qobliyah, rawatib, jaminannya istana. Dia tunggu sampai imam datang, dicatat 2 kali sholat. Loh gimana? Rugi kalau orang nggak sholat berjamaah di masjid itu. Nah, jadi kalau ada seseorang dia langsung niatnya dari awal sampai selesai sholatnya, sampai rawatibnya, ba'diyah, Allahu Akbar, itu Masya Allah amalnya luar biasa banyak. Makanya itu bagian dari keindahan di dalam Islam. Lanjut, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah. Dan jika dia bertekad melakukan keburukan lalu tidak dia lakukan karena Allah, maka Allah akan mencatatnya kebajikan yang sempurna. Kenapa di sini? Di sini ada hadis yang menerangkan li'annahu innama tarakaha min jira'i au min jara'i au min ajli. Dia meninggalkan dosa atau keburukan itu karenaku, kata Allah. Jadi bukan yang, maaf ilustrasinya gini, ada orang mau zina, dia berangkat dari Kota-Bumi misalnya, mau ke Bandar Lampung, mau zina tuh, mobilnya mogok, akhirnya apa? Gak jadi ke Bandar Lampung. Karena apa? Mobilnya mogok. Akhirnya malam itu dia gak jadi maksiat. Nah, yang kayak gitu bukan dapat satu kebajikan. Dia meninggalkan itu karena mogok mobilnya. Kalau mobilnya gak mogok, lanjut. Jadi bukan itu. Atau seperti laki-laki yang sudah 50 tahun lebih, sudah tua, udah banyak penyakit dan pantangan, akhirnya nggak mau maksiat, di rumah aja. Bukan karena Allah, karena banyak penyakit. Mau maksiat, kolesterol tinggi, ya, gula darah tinggi, mikir, atau dia punya penyakit jantung koroner. Kalau maksain, copot jantungnya. Akhirnya dia berubah jadi orang yang alim di rumah aja. Belum tentu dapat pahala. Kalau dia tidak tobat, dia tidak meniatkan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Belum. Terakhir, wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Jika dia berniat melakukan keburukan, terwujudlah keburukan itu, maka Allah mencatatnya satu keburukan aja. Ya Allah, ya.
Inilah yang disebutkan dalam Al-An'am ayat 54. Allah Ta'ala berfirman, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah telah menetapkan pada dirinya sikap penuh kasih sayang. Jadi kesimpulannya apa? Kebaikan dilipat-lipat gandakan, keburukan kalau ditinggalkan gak jadi dapat pahala, bahkan kalau terjadi pun cuma tercatat satu dosa. Kesimpulannya sederhana, itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dapat keberkahan bagi kita untuk terus melakukan kebaikan, meminimalisir keburukan. Orang yang paling mulia di sisi kita pasti orang bertakwa, pasti. Siapa orang yang bertakwa itu? Yang paling mendekati ketaatan kepada Allah dan juga paling sedikit kemaksiatannya. Jadi makin banyak-banyaklah berbuat baik dan tinggalkanlah perbuatan buruk. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wasairil muslimina min kulli dzamb. Wallahu a'lamu bissawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.